Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Dwi Agung Sunaryo. Saya akan sedikit menjelaskan biografi tentang diri saya sendiri. Saya lahir di Jombang tanggal 9 November 2002 di keluarga sederhana. Lahir di keluarga sederhana, saya bercita-cita ingin menjadi sebuah programmer yang tentunya sudah sedari kecil ingin saya tekuni. Namun di sini kita akan sedikit menganalisis menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat tentang diri saya, sehingga nanti kita akan tahu di mana letak kelebihan, kelemahan, serta tantangan dan juga kesempatan untuk saya. Baik, yang pertama, saya adalah mahasiswa UNWAHA yang mengambil jurusan informatika. Masuk ke dalam Fakultas Teknologi Informasi dengan maksud hati bahwa saya bisa menjadi seorang programmer atau mungkin senior programmer. Saya suka untuk mendesain sebuah aplikasi dan juga saya suka sedikit tentang alat-alat microcontroller yang menurut saya itu alat yang sangat jenius. Dan di era sekarang saya rasa alat itu sangat menarik untuk dipelajari dan memiliki jenjang pekerjaan yang lebih baik. Untuk yang pertama, kita akan menganalisis diri saya di bidang SWOT. Apa sih SWOT itu? Strength. S artinya strength, artinya kelebihan. Kelebihan yang saya miliki ada beraneka ragam. Mulai dari keseharian, saya adalah sosok penjadwal yang baik. Disiplin waktu yang saya gunakan itu sudah tertanam dari kecil, sehingga saya memiliki disiplin waktu yang baik dan berusaha menjadi sosok yang perfeksionis dalam setiap pekerjaan. Ya, intinya kita selesaikan sebuah pekerjaan, setelah itu saya akan berusaha mencari pekerjaan yang lain. Untuk kelemahan saya, karena saya terlalu disiplin, bukan karena terlalu disiplin, karena saya terlalu menata kehidupan saya, akhirnya waktu untuk bersenang-senang itu sedikit berkurang. Oleh karena itu, ketika dulu saya kecil kurang bersenang-senang, ketika dewasa inner chill-nya itu masih ada. Jadi kelemahan saya adalah inner chill-nya tetap ada. Untuk yang kedua, strength yang saya miliki adalah di keseharian saya adalah sosok yang penurut. Sosok penurut itu ditanamkan oleh diri saya sendiri, bukan dari orang tua yang beranggapan bahwa saya memang anak yang dididik untuk memiliki budi pekerti yang baik. Salah satunya yang bisa saya gunakan adalah kejujuran dan juga ketaatan kepada kedua orang tua. Kalau boleh dibilang ini bukan sebuah kelebihan ya, tapi ini adalah seperti sebuah keharusan untuk setiap anak. Tapi di era sekarang kejujuran itu sangat sulit. Oleh karena itu saya menanamkan prinsip di diri saya bahwa kejujuran itu perlu, sehingga ketika kita berbicara dengan semua orang, entah mereka dari kalangan yang muda atau kalangan yang tua, saya tetap akan bersikap jujur. Weakness-nya adalah karena saya terlalu jujur dan taat kepada semua orang. Terkadang saya itu mudah dipermainkan dalam hal bidang kerja atau mungkin keseharian. Saya memang setiap orang itu pasti saya hormati, dan ketika saya disuruh oleh orang yang lebih tua ataupun mungkin yang sebaya dengan saya pasti akan menurut. Nah, itu akan menjadi kelemahan saya, seolah-olah saya digunakan sebagai alat dalam menyampaikan sesuatu. Itu yang nomor 2. Strength yang nomor 3, kelebihan saya yang nomor 3 adalah saya itu handal dalam logic scientist. Berangkat dari sekolah SMA, khususnya di jurusan IPA, pernah juga ikut dalam olimpiade biologi. Tentunya saya memiliki sedikit logika tentang ilmu sains. Hal itu bisa saya gunakan dan ingin saya gunakan di sebuah kesempatan, khususnya di perkuliahan ini,
supaya saya itu bisa melogik apa yang seharusnya dimasuk akalkan. Terkadang saya berpikir pas ketika awal masuk ke perkuliahan dulu, kok ini seperti ini ya, berbeda dengan logisnya sains. Tapi saya paham, memang ada logis yang seperti itu. Makanya saya anggap bahwa logika saintis milik saya itu sebuah kelebihan yang ingin saya gunakan untuk menunjang perkuliahan yang saya ambil ini. Di semester akhir, saya juga semakin merasakan bahwa dulu ketika di SMA, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu logic scientist itu tidak jauh berbeda dengan logiknya programmer. Karena gaya berpikirnya juga sama. Kita harus runtut mulai dari awal sampai akhir sehingga ketemu sebuah hasil. Tapi jangan hanya bertumbuh pada sebuah hasil ya. Karena sebuah programmer atau sebuah alat itu pasti akan banyak mengalami rintangan di tengah. Jadi logika saintis, logika memecahkan masalah dengan sebab dan akibat itu sangat menguntungkan saya. Di dalam Strange ada satu lagi yang ingin saya ungkapkan. Kelebihan saya adalah cara menyampaikan yang lugas dan memahami kata lebih rinci. Saya itu sosok pemaham kalimat yang cukup baik. Jadi ketika orang lain menyampaikan sebuah kata ke saya langsung bisa menyimpulkan, oh bahwa ternyata orang ini bermaksud menyampaikan ini kepada saya. Dan oleh karena itu, saya imbangi kelebihannya dengan saya berbicara dengan lugas dan juga to point. Saya menyampaikan sesuatu dengan tepat sasaran, tidak perlu berbelit-belit. Ya mungkin ketika kita bercerita banyak, kita memiliki banyak kata. Tapi ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan, maka kita cukup berbicara apa yang memang seharusnya kita ucapkan. Sebagai penerjemah yang baik, saya juga penyampai atau pembicara yang baik. Jadi public speaking saya di depan semua orang itu saya tidak pernah grogi. Kalau memang saya menguasai materi, saya pasti tidak akan grogi. Dan saya berusaha untuk di setiap penampilan saya di depan massa itu saya pasti bisa. Weakness saya adalah karena saya penerjemah dan juga pemaham yang baik. Weakness saya adalah saya selalu overthinking. Saya selalu berpikiran berlebih tentang seseorang atau mungkin suatu hal yang tidak seharusnya saya pikirkan. Ketika saya berbicara mengenai pemrograman, saya harusnya objektif saja ke pemrograman, tidak harus berpikir yang kemana-mana. Nah, overthinking ini membuat saya tidak nyaman. Namun, ya ini memang kelemahan saya. Yang kedua adalah saya weakness. Saya itu juga sosok yang pelupa. Seharusnya seorang yang disiplin waktu dan penerjemah yang baik tidak boleh dalam bidang ingatan. Namun ingatan saya itu cukup lemah ketika saya tidak konsentrasi. Makanya itu weakness saya adalah salah satunya adalah saya sering pelupa karena saya kurang berkonsentrasi. Tapi ketika saya berkonsentrasi, kemungkinan besar saya bisa mengingat semua hal yang seharusnya saya ingat. Di balik weakness itu, weakness yang kelemahan yang kemungkinan bisa saya tutupi untuk kedepannya. Dan ketika saya kerja, saya akan terus berbenah. Untuk yang selanjutnya adalah opportunity, kesempatan saya. Saya sangat mahir berbicara dan saya penerjemah yang baik. Saya ingin berkesempatan bahwa dengan public speaking saya yang baik, semua orang akan bisa memahami semua kata yang saya ucapkan, meskipun mereka dari pihak yang relasi ataupun yang dari pihak yang aliansi atau yang lawan bicara. Jadi saya ingin berkesempatan kepada mereka bahwa saya itu memang penerjemah yang baik. Kesempatan ini akan saya gunakan dan akan saya manfaatkan supaya nanti orang lebih mudah memahami perkataan saya dan orang percaya kepada saya sebagai sosok penerjemah yang baik dan tidak mendualismekan arti sehingga orang lain tidak merasa canggung atau mungkin merasa dirugikan dengan ucapan yang apa yang saya katakan. Untuk kesempatan yang kedua adalah saya orang yang disiplin waktu, sehingga saya sangat ingin bekerja untuk
suatu hal yang memang ditentukan untuk disiplin. Seperti penataan jadwal ataupun dan lain sebagainya, itu saya suka. Saya berusaha untuk mendisiplinkan waktu di diri saya dan untuk orang lain supaya sebuah pekerjaan itu tidak akan tertunda lagi dan akhirnya pun eh, molor atau terlambat. Ya, pasti semua orang ingin bahwa jalani sesuatu dengan yang terbaik, karena itu prinsip saya. Jalani sesuatu yang terbaik, percaya diri, dan senantiasa menunjukkan apa adanya. Itu diri saya. Kemudian tantangan yang saya alami adalah saya dari anak sains, saya dari IPA. Kemudian saya berangkat ke sebuah perkuliahan yang notabene-nya adalah pemrograman sejati. Tentu tantangan saya adalah merubah cara berpikir saya yang sebelumnya adalah logic scientist, logic IPA, ke logic seorang programmer yang lebih rinci lagi, lebih rumit lagi, dan juga lebih kompleks lagi. Sehingga itu sedikit mengganggu cara berpikir saya, cara kehidupan saya, dan sedikit merubah pola kehidupan saya. Salah satu yang berubah dari pola kehidupan saya adalah ketika saya setiap hari berpikir, atau mungkin saya di meja belajar ini 6-7 jam. Oke, kita lanjut. Tadi di Logic Scientist, logika yang ada di IPA itu memang sejatinya logika itu sama. Kita membuat sesuatu yang sangat realistis, kemudian kita samakan dengan situasi yang ada. Di IPA kita berbicara tentang lingkungan atau kejadian alam, sedangkan di logic programming kita itu membuat suatu hal yang diciptakan untuk dijadikan percontohan. Jadi yang dari alam atau yang alami, dari sains, itu logikanya pasti berbeda. Kalau sains kita menangkap sesuatu dari alam, logikanya ya logika dari alam, yang harusnya realistis memang sudah dari alam. Tapi ketika programming atau kita di pemrograman, itu kita dituntut untuk apa yang kita buat, ya kita logika sendiri. Ketika ini kita membuat aplikasi, itu bugnya di mana, kekurangannya di mana, itu kita analisis sendiri. Itu tantangan yang utama. Untuk tantangan yang kedua adalah saya merasa bahwa dengan terlalu overthinking, saya itu terhambat ketika saya ingin berkomunikasi dengan orang. Bukan berarti saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang, tidak. Saya terlalu memilih-milih dengan berbicara dengan lawan jenis atau mungkin lawan bicara. Saya merasa kalau omongannya tidak berbobot itu tidak menarik untuk saya. Jadi tidak perlu, kayak saya rasa itu tidak perlu berkomunikasi dengan orang lain, yang padahal ini adalah salah satu kunci. Komunikasi dengan semua orang itu harus baik. Nah, jadi di situ kita akan berusaha membenahi. Jadi, oke, itu tadi sekian penjelasan SWOT yang ada di diri saya. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Tantangan. Strength, kelebihan, kelemahan saya, kesempatan dan juga tantangan. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pekerjaan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai saat ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya Dwi Agung Sunaryo izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.